The tidak digunakan di depan nama pelajaran, kecuali jika kata itu sebagai non-modifier. Non-modifier itu artinya menjelaskan kata benda. Kata-kata yang menjelaskan kata benda. Jadi misalnya kayak the economics, jadi kan the-nya itu menjelaskan economics-nya itu loh. Iya itu betul. Gimana tadi cara bacanya, Mbak? Economics ya. Eco ya, bukan eco, eco. Economics. Sebetulnya bukan eco ya, economics. Itu kalau jadi ada ini loh. Paham aja. Ya, economics. Bukan economics tapi economics. Ya, ingat ya. Jadi kalau Anda mau untuk pelajaran nggak perlu dikasih. Ini ada loh di soal UAS kemarin. Kalau bahasa itu juga nggak pakai ya, nggak pakai the. Nggak pakai the. Tapi itu kalau misalnya mengacu pada itu kata-kata sebagai non modifier itu pakai. Tapi kalau secara umum nggak pakai. Jadi kalau secara umum itu nggak pakai. Tapi kalau secara khusus misalnya ekonomi yang diajar Bu Desi misalnya gitu, nah berarti itu pakainya the-nya dipakai karena spesifik gitu. Terus the juga tidak dipakai di depan nama permainan, olahraga atau kegiatan yang bersifat rekreasi. Jadi kalau untuk olahraga nggak perlu pakai the. Itu kan ada penjelasannya. Itu kan ada penjelasan kecuali jika berfungsi sebagai non modifier. Jadi the football itu sepak bola itu gitu loh. Ya, sepak bola itu. Pertandingan sepak bola itu gitu. Jadi ada itunya. Jadi spesifik. Bukan secara umum sepak bola gitu loh. Jadi beda ya artinya the foot match is exciting dengan football match is exciting. Jadi kalau ada bilang the football match is exciting atau was exciting itu berarti pertandingan sepak bola tertentu yang itu ya tertentu. Misalnya A lawan B itu kan. Nah kalau Anda nggak kasih the misalnya football match is exciting berarti pertandingan sepak bola general ya semua pokoknya yang pertandingan sepak bola itu menarik. Ini tergantung
arah pembicaraan kita aja ya. Tuh. Nah itu ya untuk artikel. Terus kita masuk ke modul 5. Modul 5 itu mengenai frasa. Oh dikit kok, modul 5 itu nggak banyak kok. Frasa itu apa frasa? Kamu sukanya frasa apa? Kamu sukanya rasa apa? Frasa itu adalah ya intinya tahu. Iya ada di nomor-nomor terakhir ya. Jadi frasa itu secara singkatnya gini. Kumpulan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi. Ya. Kumpulan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi. Nah, contohnya itu coba dibaca. Yang pertama, she is sleeping in the room. Nah, itu frasanya yang berarti ada dua, rasanya ada dua. Yang pertama adalah is sleeping, ya, sedang tidur. Kan itu terdiri dari dua kata itu, is dan sleeping. Tapi fungsinya kan sebagai predikat, sebagai kata kerja. Terus yang kedua adalah in the room. Ya, di dalam ruangan itu. Jadi itu kan ada tiga kata tapi fungsinya satu. Terus nomor 2, contoh nomor 2 itu they went by train. Ada berapa frasa itu? Ada berapa frasa? Hah? Yakin? Cuman satu. By train aja. Iya, by train aja. Kan ada is sama sleeping. Jadi si-nya kan subjek, is sleeping-nya kan predikat. Kalau D-nya itu kan D-nya berarti subjek, W-nya predikat, by train-nya kata keterangan. Kalau nomor 3, berapa frasa itu? Mana? Sama them. Them. In front of them, yaitu jadi satu. Kalau nomor 4, mana sama mana? Enggak, salah. To me-nya ya. To me bukan come to, bukan come to-nya tapi to me-nya, bukan come to-nya. To me-nya sama before 8 o'clock. Nah. Iya, karena bukan come to tapi come to-nya ikut me, bukan ikut come. Kan pergi, bukan pergi ke kan. Dia pergi kepadaku. Dia subjek, pergi predikat, kepadaku kata keterangan tempat. Ya kan? Oh, kan kepadaku kan, bukan pergi kepada kan. Dia pergi kepadaku atau dia pergi kepadaku.
ya kan? Dia pergi kepadaku. Dianya subjek, perginya predikat, kepadaku kata keterangan. Ya, kata keterangan. Terus untuk frasa itu ada 5 macam. Coba dibuka di 5.3 itu. Di 5.3 itu ada kayak apa? Tabel itu kan. Nah, itu ada 5. Yang pertama NP. N-nya itu noun, P-nya itu frasa ya. Jadi NP itu noun phrase. Nah, itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua VP. V-nya itu verb. Nah, jadi fungsinya ini adalah verb. Fungsinya sebagai verb. Terus yang ketiga adjektif. Adjektif verb. Frasa. Terus yang keempat jadi prepositional phrase. Terus yang terakhir iya, adverb phrase. Nah, contohnya apa? Contohnya itu bawahnya itu ada itu. My father ya, my father has seemed rather angry with me just recently. Jadi my father-nya itu adalah noun phrase. Ayahku kan. Ya, ayahku kan ayah sama ku kan. Dua kata kan. Nah, jadi menduduki satu fungsi. Fungsinya sebagai apa? Subjek. Ya, jadi untuk ini kita sebutnya noun phrase. Noun itu kan kata benda. Ayahku itu kan kata benda, bener nggak? Nah, terus yang kedua adalah VP. VP-nya apa? Bukan. VP-nya itu loh. Has seen. Has seen itu artinya apa? Telah terlihat kan. Has seen, telah terlihat. Ya, itu kan ada dua kata kan. Telah sama terlihat. Menduduki satu fungsi. Fungsinya sebagai predikat atau kata kerja. Ya, jadi aux tahu nggak aux? Auxiliary ya. Nah, nanti kalau mengenai auxiliary kita akan bahas lebih lengkapnya di modul 6 ya. Terus jenis yang ketiga adalah adjective phrase. Nah, itu adalah di situ kalimatnya rather angry. Telah terlihat lebih marah. Agak marah, sorry. Agak marah. Agaknya rather, marahnya angry. Nah, itu ya. Jadi kan dua kata itu. Rather sama angry. Nah, itu kita sebutnya adjective phrase. Karena angry itu kan adjektif, kata sifat. Terus yang keempat adalah prepositional phrase. With me. Ya. With itu kan di. Pada nih, sorry. With me, padaku. Nah, pada itu kan berarti kata depan kan, preposisi. Jadi itu jenis yang keempat adalah prepositional phrase. Terus yang terakhir adalah adverb phrase.
Kalau adverb phrase itu gabungan antara adverb dengan adverb. Di situ dicontohkan just recently. Untuk lebih jelasnya itu ada di belakangnya ya. Ini kan ada penjelasannya, non phrase dijelaskan lagi satu-satu. Ini kok dijelaskan tentang preposisi lagi? Aneh. Langsung latihan aja bikin kalimat. Saya kasih kalimat, Anda tentukan ada berapa frasa ya. Terus frasanya apa aja, oke? Siapa yang berani? Saya kasih latihan. Ya, oke, misalnya. Ya, nomor 1 Mbak Ayu. Yuk, ini ada berapa frasa? Ini ada berapa frasa dan frasanya apa aja, jenis frasanya? Udah tidur kali. Oke, loncat, ganti Mbak Desti. Saya ulangin. He lived on an island. Lived on an island. Ya, siapa yang mau jawab? Ada berapa frasa? Apa? Berapa? Satu apa? Oke, on an island. Jenisnya apa? On an island tuh jenisnya apa? Iya, prepositional phrase. Oke, soal nomor 2. Loh, gak mudeng. Yang mana gak mudeng? Enggak, gampang kok. Ya, pembanggalannya itu berdasarkan subjek, predikat, objek gitu aja. Kalau ini kan berarti a house on the island, itu kan berarti subjek. Ya kan, berarti ini satu frasa. Terus was 2. Was away itu jadi 1 ya. Was away. Jadi ada berapa frasa? Terus yang depan itu frasanya apa? A house on the island. Frasa kan gabungan itu. Gabungan kata. Bukan. Iya, non phrase. Karena kan ini sebagai kata benda. Island. Enggak, bukan. Jadi a house, sebuah rumah di atas pulau kan gitu. Itu kan jadi satu kata. Maksudnya artinya fungsinya sebagai subjek.
Iya, tapi kan kedudukannya sebagai subjek, Mbak, bukan sebagai preposisi. Nah, itu makanya beda dengan yang nomor satu ini. Kalau yang nomor satu ini tadi kita sebutnya preposisional, karena memang on an island-nya itu mengacu di keterangan kata depan gitu loh. Tapi kalau ini kan bukan mengacu ke kata depan. Ini kalau tadi saya sudah coba on the island-nya kalau saya pindah di belakang, artinya beda. Nggak bisa. Ya, kalau on the island-nya dipindah di belakang, artinya sama, berarti itu sebagai preposisional, tapi nggak bisa. Artinya nanti beda. Coba on the island-nya kita pindah ke belakang, nanti kan artinya beda. Ya, oke. Nomor 3. No man can live on the Mars. No man can live on the Mars. Mana sama mana? Yakin? Iya, ini 3 harusnya. Ada 3. Ya. No man can live on the Mars. Kalau no man-nya apa? Jenisnya kata benda kan. Noun phrase. Can live-nya verb phrase. Kata kerja kan. Terus yang prepositional. Prepositional ya. Prepositional. Terus kalimat berikutnya. Horses prefer living horses prefer living in dark stables. Mana? Iya, prefer living sama. Ya, kalau prefer livingnya itu verb ya. Verb phrase. Kalau in the stables-nya positional. Preposisional. Enggak dong, kan cuma satu kata. Iya. Kuda-kuda tapi kan tetap satu kata. Maksudnya kuda. Misalnya kalau ada dead horses, nah itu baru lain lagi. Kalau dead horses itu baru frasa. Terus nomor 5. He lives by his pen.
Satu. Yang mana? Baseball. Terus lagi. Mbak yang bikin soal. Mbak Napiatun yang bikin soal. Kalau bikin soal berarti ngerti kan? Sudah mudeng berarti. Terus misalnya lagi ini nih. I enjoy walking in the rain. Apa dan apa? Oke, ini my hobby is building boats. Apa? Ya, apa jenisnya? Salah. My hobby is noun. Is building is verb. Is buildingnya. Ya, bukan building boats-nya. Is buildingnya, bukan building boats-nya. Sebentar. Salah ini salah. My hobby sama building boats. Ya. My hobby-nya non phrase. Is-nya kan sendirian tuh. Adalah kan maksudnya kan. Building boats itu berarti noun juga, non phrase kan. Building boats itu kan membuat perahu, itu kan kata kerja. Bukan, objek. Hobi saya adalah membuat perahu, karena itu bukan kata kerja. Building boats itu, building itu gerund ya, bukan gerund itu kata benda. Kalau kalimatnya saya ganti gini. Oh ya, sama aja ya. Iya. Ya, nomor 8 tuh aneh ya. Jadi building boats itu bukan verb tapi itu noun. Non phrase.